Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, apa kabarnya? Sekarang saya akan menjelaskan materi yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan seorang wali yang nama aslinya adalah Mahdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel, dari istrinya yaitu Ibu Nyai Manila, Putri Ayal Teja, Bupati Tuban. Raden Mahdum belajar di pesantren, langsung diajarkan oleh ayahnya yaitu Sunan Ampel. Tidak hanya itu, beliau juga belajar sama Raden Patah di Aceh. Di Aceh, nama gurunya yaitu kepada Syekh Maulana Ishaq. Beliau belajar ilmu agama bersama ketika beliau belajar di Aceh, lalu melanjutkan perjalanannya ke Mekah, ke kota Mekah. Ketika beliau sudah melakukan haji di Mekah, beliau pulang. Ketika pulang, beliau ingin berdakwah. Pertama kalinya, beliau bingung. Kenapa bingung? Karena tidak terlalu mengerti tentang Jawa. Lalu beliau belajar Jawa kepada ibunya. Setelah beliau mengerti tentang bahasa Jawa, lalu melanjutkan perjalanannya, yaitu ke daerah Kediri, Jawa Timur, dengan mendirikan musola. Tetapi pada waktu itu karena kerasnya dakwahnya beliau dengan cara yang keras, beliau sangat bertentangan kepada masyarakatnya. Kegagalan dakwah Sunan Bonang di Kediri mengantarkan pindah ke Demak atas panggilan Raja Demak, yaitu Raden Patah. Beliau diangkat imam masjid kepada Raden Patah. Namun tidak lama kemudian ia melepaskan jabatannya sebagai imam. Kemudian pindah ke Lasem dan mendirikan sebuah zawiyah, tempat khusus untuk beribadah, dan digunakan juga oleh para pengamal tasawuf sebagai tempat khalwat menyendiri, mengurus berbagai hal yang menyangkut agama Islam. Selanjutnya yaitu peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Alat musik Bonang selalu digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang. Alat ini juga digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga jika ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan oleh Sunan Bonang. Keahlian dan kemampuan Sunan Bonang memahami sastra Jawa dan tampil sebagai dalang, turut berperan melakukan penyempurnaan dalam pertunjukan, seperti menyempurnakan susunan gamelan, menambahkan lagu-lagu
menambahkan ricikan seperti ricikan kuda, gajah, harimau, garuda, kereta, dan rombongan. Dalam hal ini, Sunan Bonang berhasil mengajarkan agama Islam di daerah tersebut. Kegagalan beliau di Kediri menjadikan beliau berpindah berpikir cara strateginya untuk cara mengajarkan agama Islam. Jadi intinya anak-anak, Sunan Bonang berhasil mengajarkan agama Islam di Indonesia dengan cara seniman, yaitu musik gamelan atau wayang dan seterusnya. Dan jadi yang bisa kita dapat pelajari dari Sunan Bonang tersebut yaitu kesabaran, kegigihan, dan keuletannya beliau dalam mengajarkan Islam. Sepertinya seperti itu anak-anak. Semoga materi ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.